Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Oke lah, buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Melihat kehadiran dari kehendak Empress Peiyu, Heaven Setring pun sangat terkejut. Heaven Setring bertanya-tanya, 8.000 tahun sudah berlalu. Aku sangat penasaran dan bertanya-tanya, sebenarnya kultivasinya berada di ranah apa sekarang? Kemudian Empress Peiyu pun di sini berkata kembali, South Heaven Gate, God Ranking, Mon Art Ranking, dan Dewa Changlan akan menargetkan Kinan. Selama waktu itu, tribulasi tiga kehidupanku pun juga terjadi pada saat yang sama. Untuk menghindari bencana besar terjadi di seluruh benua Changlan dan untuk mempersiapkan tempat bagi Kinan untuk mengatasi tribulasi yang akan datang, aku membutuhkan semua orang untuk mengolah segel ini. Mendengar perkataan dari Empress Feiyu membuat semua orang yang ada di tempat itu pun terkejut dan sedikit kebingungan. Kemudian Dao Origin Heavenly Mountain pun meminta Empress Feiyu untuk memberitahukan apa itu. Cerita berpindah ke tempat lain, tepatnya di pegunungan tanpa nama di dalam Seven Luminaries, Flying Sword. Seven Luminaries di sini yang melihat Kinan memegang kristal kematian, Jiang Bilan pun berkata, kau dengan sengaja memasuki Abstrus God Space hanya untuk membawa benda itu keluar? Kinan pun membenarkan perkataan dari Seven Luminaries, dan dikarenakan saat ini ada hal yang ingin Kinan lakukan, maka Kinan meminta Seven Luminaries untuk melindunginya ketika Kinan sedang melakukan hal tersebut. Tentu saja, Seven Luminaries pun dengan senang hati akan melindungi Kinan. Kinan kemudian mulai bersila dan memegang kristal kematian Jiang Bilan. Jiang Bilan, sekarang aku akan memasukkan Primary Mon Art Force ke dalam kristal. Tunggulah. Sambil menyalurkan energi ke dalam Dead Crystal, Kinan kembali bergumam. Jiang Bilan, kau harus mengatasi dan memahami Path of the Dead. Dengan konsentrasi penuh, Kinan pun meminta Primary Mon Art Force untuk mendengarkan perintahnya. Seketika setelah Kinan berteriak seperti itu, energi yang sangat banyak pun masuk ke dalam Dead Crystal milik Jian Bilan. Setelah energi itu masuk, Kinan pun kemudian memadatkan energi Mon Art Force itu agar bisa masuk ke dalam inti dari Dead Crystal. Di dalam Dead Crystal, terlihat energi yang dimasukkan oleh Kinan menghujani Jiang Bilan. Kemudian energi tersebut berkumpul dan membentuk sebuah buku. Jiang Bilan cukup terkejut. Ia lalu melihat buku tersebut dan mencoba memahaminya. Dengan sebuah senyuman senang, Jiang Bilan pun paham jika itu adalah energi Mon Art Force yang diberikan oleh Kinan kepada dirinya. Kembali ke Kinan. Kinan terlihat sangat lega karena proses pemberian Mon Art Force ke dalam Dead Crystal telah berhasil dilakukan dan berjalan dengan lancar. Dan langkah selanjutnya yang akan Kinan lakukan yaitu memasukkan Dead Crystal milik Jiang Bilan itu kembali ke dalam celah dan menunggu kebangkitan Jiang Bilan. Sambil memasukkan Dead Crystal ke dalam celah, Kinan pun bergumam, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi, Jiang Bilan. Setelah kamu dilahirkan kembali, ucapnya. Melihat ekspresi Kinan yang sangat antusias sekali untuk menghidupkan Jiang Bilan, Seven Luminaries pun menggoda Kinan dengan mengatakan, apakah itu selingkuhanmu? Mendengar perkataan dari Seven Luminaries, tentu saja membuat Kinan terkejut. Kau jangan fitnah. Kami hanya teman, dan hanya Putri Miao Miao yang ada di dalam hatiku, ucap Kinan sambil terlihat panik. Melihat Kinan yang salting, Seven Luminaries pun semakin menjadi menggoda Kinan. Jadi, kau dan Magical Hire ternyata memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama penyayang. Penyayang pantatmu, jawab Kinan sambil pergi meninggalkan Seven Luminaries. Seven Luminaries pun terlihat senang karena berhasil menjahili Kinan.
Ternyata tujuan Kinan sekarang adalah benua timur, dan Seven Luminaries pun meminta agar Kinan menunggunya. Cerita berpindah ke benua timur. Di sini tampak orang-orang dari benua tengah sudah melakukan penyerangan terhadap benua timur. Namun tampaknya mereka berhasil dibuat mundur oleh Kaisar dan Phoenix. Phoenix pun merasa lega karena serangan musuh telah berakhir untuk hari ini. Kaisar pun mengatakan, kekuatan dari benua tengah ini benar-benar kejam. Mereka benar-benar datang ke benua timur untuk menyusahkan Kinan. Mereka pikir kita akan tunduk dan menuruti mereka. Lalu seseorang kultivator yang berada di belakang Kaisar pun mengatakan, jika Crimson Flame Army telah memberontak dan orang-orang Cloud Sparring, Temple, dan Flower and Tree Hall memberikan perintah untuk menculik Qintian dan klannya. Mendengar berita tersebut, Kaisar pun memerintahkan kultivator itu untuk membunuh orang-orang yang membangkangnya. Jika mereka tidak menuruti perintahku, maka habisi mereka semua. Kemudian salah seorang bawahan Kaisar pun mengatakan, Kaisar, tolong pikir dulu. Meskipun musuh dari benua tengah ini tidak bisa turun ke benua timur dengan tubuh asli mereka, tapi klon kultivasi mereka yang ditekan bahkan bisa menghabiskan semua penjaga perbatasan. Demi Kinan, apakah itu sepadan? Ucap orang itu memperingati sang Kaisar. Kemudian, dengan tegas Kaisar pun melihat ke arah dua bawahannya itu dan mengatakan, kalian tidak perlu banyak bicara apapun lagi. Kinan adalah sekutu Sky Scourging Asian Kingdom selamanya. Tidak peduli apapun, aku akan selalu berdiri di sisinya. Tanpa dia, bagaimana Sky Scourging Asian Kingdom bisa menjadi seperti sekarang ini? Seketika bawahannya itu pun langsung tertunduk dan mengikuti perintah sang Kaisar. Namun tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan Kaisar. Hahaha, sungguh mengejutkan. Melihat kau semut punya integritas seperti itu, aku terkesan. Kaisar pun yang melihat sosok yang berbicara seperti sangat terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana kalian bisa memasuki benua timur? Ternyata sosok yang berbicara adalah Black Eyes. Black Eyes pun berkata, apa kau benar-benar berpikir kalau aturan tempat terpencil seperti ini bisa menghentikan kami untuk waktu yang lama? Ucapnya dengan mencoba mengintimidasi sang Kaisar. Sambil mengeluarkan pedang di dalam tangannya, ia kemudian berkata kembali, aku tidak keberatan memberitahumu kalau aturan di sini tidak dapat lagi menghentikan kami dalam waktu kurang dari 10 hari. Kemudian Black Eyes pun mencoba menyerang Kaisar dengan kecepatan penuh. Aku akan membuat kalian menderita hari ini, ucapnya kembali menggertak Kaisar. Namun tiba-tiba muncul Kinan di depan Black Eyes. Kinan melompat sambil mengayunkan pedangnya. Tapi serangan dadakan Kinan tersebut nyatanya masih mampu ditahan oleh Black Eyes. Dengan senyuman, Kinan mengatakan, kau ingin membuat mereka menderita? Biar kulihat seberapa mampu kau di benua timur ini. Kemudian Black Eyes pun terpental ke belakang. Tapi tampaknya Black Eyes ini masih meremehkan Kinan dan mengatakan, Yin dan Yang, Taos benar, kau memang kembali ke sini. Maka bersiaplah untuk mati, ucapnya dengan mencoba menggertak Kinan. Kultivasimu dan kultivasiku ditekan pada tingkat yang sama. Kau jelas bukan lawanku, balas Kinan menggertak Black Eyes. Kinan pun langsung menyerang Black Eyes kembali. Jika kau tidak percaya, maka mari kita coba, ucap Kinan. Adu pedang pun terjadi di sini. Kemudian rekan dari Black Eyes yang melihat jika Black Eyes ditekan oleh Kinan pun mencoba membantu Black Eyes. Kakak senior Black Eyes, kami akan datang membantumu. Tapi belum sempat mereka mencapai Kinan, mereka langsung dihabisi dengan sekali tebasan oleh Kinan. Mati kalian para semut. Setelah menghabisi kedua junior dari Black Eyes, Kinan kemudian melirik Black Eyes dan menyerangnya kembali. Pedang Kinan berhasil menusuk dada dari Black Eyes, yang membuat Black Eyes tidak berdaya lagi. Kinan berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya, pada tingkat yang sama, kau jelas bukanlah lawanku. Dengan pedang yang tertusuk di dadanya, Black Eyes pun bertanya kepada Kinan, mengapa Kinan ini menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya? Padahal Master South Heaven Gate telah mengatakan, selama Kinan tunduk kepadanya, South Heaven Gate akan menganggap Kinan sebagai kultivator terkuat di benua Changlan.
Kinan pun mencabut pedangnya dan berkata, "Jika kau mau aku tunduk, datanglah ke sini dalam wujud aslimu dan lawan aku. Jika tidak," ucap Kinan yang kemudian langsung menghabisi kehendak dari Black Eyes itu menggunakan pedangnya. Setelah ketiga pengacau itu dilenyapkan oleh Kinan, Kinan pun memandang langit dan berkata kembali, "Dalam waktu 5 hari akan kupastikan kematian bagi mereka yang melewati perbatasan." Kultivator yang berada di sisi kaisar pun sangat kagum dengan kekuatan Kinan. Dengan melihat Kinan, kultivator itu mengatakan, "Apa ini penampilan heroik dari Eternal First Martial Monarch?" Ya, itu memang dia, seseorang yang tidak bisa ditebak. "Kinan, kau memang seorang jenius muda," ucap sang kaisar. Setelah itu Kinan pun menghampiri kaisar sambil memberi hormat. Kinan pun berkata, "Senior, aku menyerahkan benua timur di tangan Anda." Kaisar pun yang mendengar Kinan ini sangat sopan, mengatakan untuk bersikap biasa saja. Tidak usah terlalu sopan dikarenakan mereka ini adalah teman. Kinan pun berkata, jika etika itu tidak bisa dibuang. Kinan mengatakan jika kaisar ini tidak cocok tinggal di tempat seperti ini untuk waktu yang lama. Kemudian, Kinan mengajak kaisar untuk kembali ke kota kekaisaran dulu. Kaisar pun menanggapi dengan baik ajakan Kinan ini. Dengan merangkul tangan Kinan, kaisar berkata, "Kau adalah Eternal First Martial Monarch. Kami akan mengadakan pesta di kerajaan malam ini untuk menyambut dirimu. Aku juga telah mengirim seseorang untuk menjemput ayahmu kok. Jadi pesta ini untuk dirimu," ucap kaisar. Singkat cerita, pesta pun telah berlangsung dan terlihat para penari pun sedang bergoyang dangdut. Terlihat juga Kinan sedang minum-minum dan makan-makan menikmati pesta yang dibuat oleh kaisar. Tapi sambil mengangkat gelas, tampak ekspresi Kinan tengah gundah gelisah. Kinan berpikir di dalam hatinya, jalur bela diri adalah perjalanan yang sangat panjang. Setelah South Heaven Gate hancur, aku akan naik ke Nine Heavens. Aku akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk kembali ke sini. Ternyata Kinan ini sedang berpikir jika dirinya mungkin suatu hari nanti akan jarang bertemu dengan ayahnya dan yang lainnya, dan entah apakah Kinan akan merasakan kehangatan seperti saat ini atau tidak. Melihat Kinan yang tampak seperti sedang gundah gulana, pangeran ketiga pun lalu melirik Kinan dan berkata, "Kinan, kenapa kau minum sendirian? Jarang berkumpul. Seharusnya kau bahagia dan menikmati masa-masa seperti saat ini. Lagi pula, kesempatan seperti ini mungkin akan sangat jarang untukmu di masa depan." Kinan pun sambil meminum air di cawannya, ia membenarkan ucapan dari pangeran ketiga. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, yang penting baginya saat ini adalah menghargai waktu yang sedang terjadi. Setelah pesta itu berakhir, Kinan pun keluar istana bersama ayahnya. Ayah Kinan di sini berkata, "Minum alkohol merugikan tubuh. Jadi jangan menuruti cara ini di masa depan hanya karena kau kuat dan muda. Ini acara spesial, aku tidak akan seperti kau." "Ayah benar, tidak akan ada waktu berikutnya," jawab Kinan. Kemudian, Kinan yang melihat anak-anak kecil yang dibawa oleh ayahnya, ia pun bertanya, "Ngomong-ngomong, apa ayah mengadopsi anak-anak itu?" "Ya, anak-anak kecil itu semuanya yatim piatu. Jadi ayah mengadopsi mereka karena kasihan pada mereka. Lagi pula, sulit untuk tidak merasa kesepian saat kau tidak bersama ayah," jawab Kintian. Mendengar jika ayahnya itu ternyata merasa kesepian, Kinan pun terdiam sejenak dan berkata, "Ayah, kau..." Ekspresi Kinan pun seperti tidak ingin meninggalkan ayahnya lagi. Namun ayah Kinan mencoba menenangkan Kinan sambil memegang bahu anaknya itu. Kintian berkata, "Jangan bertingkah seolah kau berhutang padaku. Seorang pria harus membidik kemana-mana. Kalau kau tetap di sisiku sepanjang waktu, aku tidak akan bahagia." Namun Kinan mengatakan jika sebagai anak, ia tidak bisa melakukan kewajibannya yaitu berada di sisi ayahnya itu, dan Kinan sangat merasa bersalah. Kinan berkata kepada ayahnya untuk tidak mencoba menghibur dirinya. Ayah Kinan kemudian mengatakan jika Kinan ingin memenuhi kewajibannya sebagai anak, maka Kinan harus segera menikahi putri Miao Miao dan memberikannya cucu. Seketika Kinan pun menjadi salting. "Hah? Menikah?" ucap Kinan. Sambil mencubit anaknya itu, Kintian pun berkata, "Ah, apa? Biar ayah beritahu ya. Kalau kau melewatkan kesempatanmu dengan Miao Miao, maka kau akan menyesal di masa depan."
Sambil tersenyum, Kinan pun berkata, "Iya ayah, aku mengerti." Kemudian ia bergumam, "Tampaknya bahkan martial monarchs yang terkuat pun tidak bisa lepas dari desakan untuk menikah," ucap Kinan di dalam hatinya. Kinan pun kemudian meminta ayahnya serta klan Qin untuk pindah ke markas aliansi anti-Heaven. Ayah Kinan pun berkata, "Memindahkan klan Qin ke markas aliansi anti-Heaven?" tanyanya. Kemudian di sini Kinan menjawab, "South Heaven Gate, Monarch Ranking, dan God Ranking sudah menyatukan hampir semua kekuatan untuk memburuku. Terlalu bahaya bagi kalian untuk tinggal di benua timur. Kalian harus pergi ke Seven Luminaries Flying Sword untuk sementara waktu," ucap Kinan. Mendengar permintaan dari anaknya itu. Kemudian ayah Kinan pun kembali berkata, "Oke, kalau begitu, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengambil barang-barangku dalam beberapa hari ke depan. Kau juga harus memanfaatkan waktu ini untuk bertemu lebih banyak teman," ucap dari ayah Kinan. "Aku pikir juga begitu. Setelah aku mengatur segalanya untuk mencegah mereka menyerangku, aku akan berangkat." Setelah berkata seperti itu, Kinan kemudian bergumam di dalam hatinya, "Sebelum pergi ke Nine Heavens, aku harus pergi ke Lost Herb Garden untuk menemui sang putri." Ternyata tujuan Kinan selanjutnya adalah Lost Herb Garden untuk menemui Putri Miao Miao. Cerita pun berpindah ke Lost Herb Garden. Terlihat asap yang begitu banyak pun terjadi di Lost Herb Garden. Kinan pun bertanya-tanya, "Ini Lost Herb Garden? Kelihatannya Lost Herb Garden diserang oleh mereka," ucap Kinan. Melihat Lost Herb Garden diserang oleh pasukan South Heaven Gate, Kinan pun sangat geram. Kinan berkata, "South Heaven Gate, God Ranking, Monarch Ranking." Kemudian tiba-tiba seseorang seperti menuju ke arah Kinan. Dan ternyata itu adalah salah seorang tetua dari Lost Herb Garden. Tetua itu pun kemudian berkata, "Aku adalah Martial God Tangmu, Patriark Lost Herb Garden. Kinan, apa kau kemari untuk menemui putri?" Ternyata orang yang menemui Kinan adalah Patriark dari Lost Herb Garden. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kinan pun menjawab, "Ya, Martial God Tangmu, bagaimana kabar sang putri sekarang? Apakah dia terluka?" ucap Kinan yang mengkhawatirkan Putri Miao Miao. Namun Patriark Tangmu di sini pun menjawab, "Jangan khawatir Kinan, karenamu pulau yang sudah kami coba pulihkan selama beberapa ratus tahun hancur sekali lagi," ucap dari Patriark Tangmu. Kinan pun meminta maaf karena ulahnya Lost Herb Garden jadi dirugikan. Tapi di sini Patriark Tangmu yang melihat Kinan meminta maaf kemudian berkata, "Tidak perlu meminta maaf. Mulai hari ini dan seterusnya, Lost Herb Garden kami tidak ada hubungannya denganmu. Dan jangan berpikir untuk menemui sang putri. Kami tidak akan membiarkan dia melihatmu lagi," ucap dari Patriark Tangmu yang mengancam Kinan. Tentu saja hal itu membuat Kinan merasa sedih. Kinan pun berkata, "Senior, aku." Namun tampaknya Patriark Tangmu tidak ingin dipanggil senior oleh Kinan karena dia sangat berat untuk menanggung panggilan tersebut. Kemudian Patriark Tangmu berkata kembali, "Kinan, kau memang jenius yang tak tertandingi. Aku juga punya harapan tinggi padamu. Tapi kau sekarang dianggap sebagai musuh seluruh dunia. Kau tidak mungkin mencapai ranah Martial God. Bahkan kalau kau bisa mencapainya, kau masih tetap tidak bisa menghancurkan South Heaven Gate. Situasi di benua Changlan tidak akan berubah. Oleh karena itu, aku tidak akan mengizinkanmu untuk melibatkan Lost Herb Garden." Kemudian, Patriark Tangmu pun meminta Kinan untuk menuruti perintahnya. "Demi putri, kali ini aku tidak akan memberitahu South Heaven Gate keberadaanmu. Tapi aku tidak akan begitu sopan kalau ada yang selanjutnya," ucap Patriark Tangmu. Kemudian ia pun pergi meninggalkan Kinan. Melihat Kinan yang begitu terpukul karena ucapan dari Patriark Tangmu, Seven Luminaries pun di sini berkata kepada Kinan, "Kinan, apa kau baik-baik saja? Tangmu terlalu picik. Bahkan kalau dia tidak percaya kalau kau bisa mencapai ranah Martial God, dia seharusnya tidak mengatakan kalimat itu." Namun di sini Kinan tidak menyalahkan Patriark Tangmu. Dengan melihat tangannya dan ekspresi yang masih sedih, Kinan pun berkata, "Tidak ada yang salah dengan kalimat senior Tangmu. Salahku, pulau mereka hancur. Terlebih lagi, sulit bagi mereka untuk berharap padaku."
Setelah keterpurukannya itu, Kinan pun kembali bersemangat. Kinan kembali berkata, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tahu apa yang akan kulakukan sekarang. Itu untuk fokus memasuki Nine Heavens, dunia dengan jiwaku untuk melampaui batasku." Setelah berkata seperti itu, Kinan pun kemudian bergumam, tidak akan terlambat untuk bertemu sang putri setelah semua ini berakhir.